Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bayangkan apa yang terjadi jika layanan pendidikan tidak memiliki standar yang jelas? Tanpa standar, kualitas pendidikan bisa berbeda-beda, dan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak tidak dapat terpenuhi secara merata. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan standar pelayanan minimal sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan. Halo, perkenalkan nama saya Leni Nuraini dengan NIM 23080000640, mahasiswi semester 5, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Darussalam Ciamis. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Iis Rodiah MMPD. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengertian, prinsip, hingga penerapannya dalam manajemen sekolah. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu standar pelayanan minimal. Sederhananya, SPM adalah batas paling dasar yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan agar layanan yang diberikan tetap layak. Artinya, meskipun kondisi setiap sekolah berbeda, tetap ada standar minimum yang wajib dipenuhi demi menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Selain pembelajaran, pendidikan juga membutuhkan pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, SPM mengatur pengelolaan pendidikan mulai dari manajemen keuangan, kepemimpinan dan administrasi sekolah hingga pengelolaan sarana dan prasarana. Tidak hanya itu, pengelolaan pendidikan juga mencakup perekrutan dan pengembangan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, evaluasi berkelanjutan, pengelolaan data dan informasi, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat. Untuk menjamin mutu pendidikan secara menyeluruh, diperlukan standar yang menjadi acuan bersama. Standar tersebut dikenal sebagai Standar Nasional Pendidikan. Apa itu Standar Nasional Pendidikan? Standar Nasional Pendidikan merupakan seperangkat kriteria atau pedoman yang digunakan untuk menilai mutu pendidikan, baik tingkat nasional, regional, maupun lokal. Di Indonesia, Standar Nasional Pendidikan terdiri dari 8 standar utama. Yang pertama, standar isi, yaitu standar yang mengatur materi pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, standar proses, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, termasuk metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang aktif dan bermakna. Yang ketiga, standar penilaian, yang mengatur cara menilai hasil belajar peserta didik melalui penilaian formatif maupun sumatif secara adil dan objektif. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang menekankan pada kualifikasi, kompetensi, profesionalisme, serta etika guru dan tenaga kependidikan lainnya. Yang kelima, standar sarana dan prasarana, yang mencakup ketersediaan fasilitas fisik, perlengkapan, dan infrastruktur pendukung pembelajaran yang aman dan efektif. Dan keenam, standar pengelolaan, yang berkaitan dengan tata kelola, manajemen, kepemimpinan, dan administrasi lembaga pendidikan. Yang ketujuh, standar pembiayaan, yang mengatur pengelolaan pembiayaan pendidikan mulai dari alokasi dana hingga transparansi dan berkelanjutan pendanaan. Dan yang kedelapan, standar pelayanan pendidikan, yaitu yang memastikan layanan pendidikan diberikan secara berkualitas, inklusif, dan merata kepada seluruh peserta didik. Kedelapan standar ini saling berkaitan dan menjadi pondasi penting untuk menjamin mutu pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang manajemen sekolah. Manajemen sekolah adalah proses mengatur seluruh kegiatan sekolah agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang tertib, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik. Dalam manajemen sekolah, terdapat beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan. Di antaranya, ada kepemimpinan kepala sekolah, pengelolaan sumber daya,
pengembangan kurikulum, serta pemantauan dan evaluasi. Selain itu, keterlibatan orang tua dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan sekolah. Lalu, bagaimana kita mengetahui bahwa manajemen sekolah berjalan dengan baik? Hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa indikator, seperti peningkatan hasil belajar siswa, tingkat kehadiran dan partisipasi, kepuasan warga sekolah, penggunaan sumber daya, keterampilan guru, serta prestasi dan partisipasi masyarakat. Indikator-indikator ini membantu sekolah untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dari keseluruhan penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa standar pelayanan minimal, standar nasional pendidikan, dan manajemen sekolah saling berkaitan dalam menciptakan pendidikan yang bermutu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.